Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah saya mendengarnya. Saudara, selamat berjumpa kembali bersama saya Dr. Dalman MPD akan mendampingi Anda dalam mata kuliah keterampilan berbicara. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap? Baik. Saudara, pokok bahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang tujuan berbicara. Saya berharap setelah Anda mengikuti perkuliahan ini, Anda mampu mengetahui tentang tujuan berbicara itu sendiri. Dan tentu saja setelah Anda mengetahui tujuan berbicara Anda akan memanfaatkan semaksimal mungkin keterampilan berbicara yang Anda miliki sesuai dengan tujuan berbicara Anda. Saudara, tentu saja berbicara itu adalah menyampaikan pesan, menyampaikan informasi kepada orang lain, sehingga nanti diharapkan orang lain dapat menerima pesan ataupun informasi yang kita sampaikan. Oleh sebab itu dalam berbicara tentu saja harus ada si pembicara dan juga harus ada lawan bicaranya. Jadi saudara, sebagai seorang pembicara tentu saja kita harus melihat tujuan pembicaraan kita. Oleh sebab itu pokok bahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang tujuan berbicara. Saya akan men-share screen untuk Anda tentang tujuan berbicara ini ya. Nah, silakan Anda perhatikan baik-baik bahwa sebetulnya saudara, tujuan utama berbicara itu sendiri adalah untuk berkomunikasi. Nah, tentu saja kita di dalam berkomunikasi itu harus ya melihat siapa lawan bicara kita ya, sehingga nanti kita betul-betul mampu berkomunikasi dengan baik dan apa yang kita sampaikan itu betul-betul bisa diterima oleh lawan bicara kita. Nah, oleh sebab itu saudara di dalam berkomunikasi tentunya Anda maksud saya harus menguasai bahan ya, menguasai bahan pembicaraan, menguasai materi pembicaraan. Nah, sehingga nanti Anda bisa berbicara dengan lancar tentunya. Saudara, seseorang melakukan kegiatan berbicara itu selain untuk berkomunikasi, mereka juga bertujuan sebetulnya untuk mempengaruhi orang lain dengan maksud apa yang dibicarakan itu dapat diterima oleh lawan bicara kita dengan baik. Nah, itu sebetulnya. Jadi ya berbicara itu bisa jadi tujuannya untuk berkomunikasi ya dengan orang lain, tapi juga bertujuan untuk mempengaruhi orang lain begitu. Dengan maksud nanti apa yang kita bicarakan itu dapat diterima dan dapat diikuti, bahkan dapat dilaksanakan oleh orang lain sesuai dengan keinginan kita. Nah, jadi saudara, berbicara itu sebetulnya banyak sekali manfaatnya ya. Oleh sebab itu Anda harus terampil berbicara. Nah, ini menurut Jago Tarigan itu saudara bahwa tujuan pembicaraan itu biasanya dapat kita bedakan atas 5 golongan. Yaitu yang pertama untuk menghibur, yang kedua untuk menginformasikan sesuatu, yang ketiga untuk menstimulasi sesuatu, yang keempat untuk meyakinkan orang lain, yang kelima untuk menggerakkan sesuatu agar orang lain itu tergerak terhadap apa yang kita bicarakan dan akan melaksanakannya, mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara, akan kita lihat satu persatu tentang apa yang disampaikan oleh Jago Tarigan tadi. Saudara, tujuan berbicara untuk menghibur tentunya di sini berbicara itu sebetulnya berarti isi dari apa yang kita bicarakan itu sebetulnya dapat dilakukan untuk menghibur orang yang mendengarkannya ya. Jadi saudara, dalam hal ini tentu saja kita berbicara itu betul-betul untuk menghibur. Nah, untuk menghibur berarti isi pembicaraan kita itu betul-betul menghibur orang lain yang mendengarkannya. Kemudian tujuan berbicara ini juga bisa untuk menghibur, biasanya ini dilakukan oleh pelawak ya.
pemain dagelan seperti Sri Mulat dan sebagainya itu. Oleh sebab itu di sini suasana pembicaraannya itu biasanya lebih santai, rileks ya, penuh canda dan menyenangkan. Tentu saja sesuai dengan namanya dalam berbicara untuk menghibur pendengar itu sebetulnya pembicara itu harus berusaha menarik perhatian pendengar ya, dan juga harus menimbulkan perasaan terhibur pada diri pendengar kita dengan berbagai strategi ataupun cara seperti ya humor misalnya ya, humor bisa spontanitas ya, tidak harus dibuat-buat, boleh. Dan kisah-kisah jenaka silakan saja, memang ini bagi yang hobi menghibur orang lain ini sangat ya cocok, nanti bisa jadi pelawak ya, dan bisa ngetop, ini bisa menjadi profesi bagi Anda ya sebagai pemain dagelan atau seperti Sri Mulat itu ya, itu kan bisa ngetop dan Anda bisa mendapatkan penghasilan dari ya berbicara untuk menghibur ini. Saudara, lalu tujuan berbicara untuk menginformasikan. Nah, berbicara untuk menginformasikan ini sebetulnya berarti dalam isi pembicaraannya itu kita tentu saja harus menyampaikan ataupun mendeskripsikan sebuah berita ya, ataupun yang dapat diinformasikan untuk pendengarnya ya. Jadi bisa jadi bahan-bahan apapun saja yang bisa kita informasikan untuk pendengar, kita deskripsikan melalui sebuah berita, itu sebetulnya merupakan salah satu contoh berbicara untuk menginformasikan sesuatu kepada orang lain, sehingga orang lain itu mampu menerima informasi yang kita sampaikan. Tentu saja informasi itu memang dibutuhkan oleh lawan bicara kita atau oleh pendengar ya. Kemudian saudara, berbicara untuk tujuan menginformasikan ini juga bisa Anda lakukan apabila Anda sebagai seorang pembicara itu ingin melaporkan ya, menjelaskan sesuatu proses misalnya, menguraikan, menafsirkan, atau juga menginterpretasikan sesuatu hal. Nah, ini bisa saja memberi atau menanamkan suatu pengetahuan, misalnya menjelaskan kaitan atau hubungan antara benda-benda, hal atau peristiwa. Jadi biasanya ini seorang dosen atau seorang guru menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa, itu tentu saja tujuannya untuk menginformasikan sesuatu hal sesuai dengan pokok bahasan yang diangkatnya ya, atau yang diberikannya. Nah, kemudian saudara, selanjutnya adalah tujuan berbicara untuk menstimulasi. Ya, nah untuk menstimulasi berarti memberi stimulus ya. Ini berarti berbicara untuk menstimulasi, ini diartikan bahwa pembicara itu harus mengetahui minat dan kebutuhan serta dapat merangsang pemikiran pendengar. Jadi nama juga stimulus, berarti kan stimulasi itu kita merangsang pikiran pendengar agar pendengar itu mampu menerima apa yang kita sampaikan sehingga nanti mereka itu ada tindakan ya. Kemudian berbicara dengan tujuan menstimulasi ini juga, saudara, pembicara itu tentu saja berusaha membangkitkan inspirasi, kemudian kemauan atau minat pendengar untuk melakukan sesuatu. Jadi di sini tentu saja Anda harus mampu juga mempengaruhi si si pendengar itu ya. Nanti Anda harus meyakinkan mereka juga, memberikan stimulus kepada mereka, memberikan bisa saja gambaran-gambaran ataupun motivasi-motivasi, dan juga Anda bisa ya memberikan ya contoh konkret begitu, sehingga nanti mereka tertarik dengan apa yang Anda bicarakan itu. Nah, ini sebetulnya bisa membangkitkan inspirasi kepada si pendengar, sehingga nanti kemauan ataupun minat pendengar itu sangat besar untuk melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan apa yang kita bicarakan atau apa yang kita informasikan. Kemudian saudara, yang berikutnya, pembicara itu sebetulnya harus benar-benar mengetahui kemauan. Nah, ini dalam menstimulasi, susah amat ya menyebut menstimulasi ini.
dalam menstimulasi si pendengarnya, seorang pembicara itu memang harus benar-benar mengetahui kemauan, minat, inspirasi, kebutuhan, dan juga cita-cita pendengarnya ya. Oleh sebab itu, saudara, berdasarkan keadaan itulah pembicara masuk menstimulasi, membangkitkan semangat, dan juga emosi pendengar ya, sehingga pendengar itu tergerak untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu yang dikehendaki oleh si pembicara. Ya, jadi kalau Anda menjadi seorang pembicara, misalnya motivator ya, seorang motivator nanti, ini bisa jadi menjadi profesi Anda. Bisa jadi Anda nanti menjadi seorang motivator nasional begitu. Anda akan memberikan ya, membangkitkan semangat dan emosi pendengarnya, menstimulasi mereka agar mereka itu betul-betul tergerak untuk melakukan ataupun mengerjakan sesuatu yang Anda inginkan. Nah, jadi dalam hal ini Anda harus benar-benar mengetahui kemauan mereka, mengetahui minat mereka, mengetahui inspirasi mereka ya, termasuk mengetahui kebutuhan dan cita-cita mereka. Saudara, selanjutnya tujuan berbicara untuk meyakinkan. Nah, sama sebetulnya dengan ya tujuan berbicara lainnya, namun berbicara untuk tujuan meyakinkan ini, pembicara tentu saja berupaya meyakinkan pendengar ya akan sesuatu. Nah, di sini melalui pembicaraan yang meyakinkan ini, sikap pendengar itu dapat diubah ya. Misalnya dari sikap menolak tadinya menjadi sikap menerima. Nah, oleh sebab itu, saudara, melalui pembicara yang terampil, nanti Anda menjadi seorang pembicara yang betul-betul terampil, dan berarti Anda harus menguasai ya materi pembicaraan dengan baik ya, sehingga Anda mampu untuk meyakinkan si lawan bicara Anda, yang tentu saja Anda harus menyertai bukti ya, fakta, contoh, ilustrasi yang tentu saja mengena sesuai dengan apa yang Anda informasikan, yang akhirnya nanti sikap si lawan bicara Anda, si pendengar itu dapat Anda ubah dari yang tadinya mereka itu tidak setuju menjadi setuju terhadap apa yang Anda bicarakan tersebut. Gitu ya. Nah, kemudian saudara, tujuan berbicara untuk menggerakkan. Nah, ini juga sangat penting Anda kuasai. Sebetulnya sama juga dengan tujuan berbicara yang lainnya. Hanya saja berbicara untuk menggerakkan ini lebih difokuskan lagi bahwa adalah seorang pembicara itu harus cakap dalam berbicaranya. Harus berwibawa dan harus mampu memanfaatkan situasi dan juga mampu mempengaruhi pendengar ya. Nah, kan di bagian lain, tujuan berbicara lain juga, kita memang harus mampu mempengaruhi si pendengar. Dan pada tujuan berbicara untuk menggerakkan juga harus mampu mempengaruhi pendengar ya, sehingga dapat menggerakkan pendengar setelah mendengarkan pembicaraannya tersebut. Jadi menggerakkan ini maksudnya itu pendengar itu kita motivasi, kita gerakkan agar kita pengaruhi, maksudnya itu ya, kita manfaatkan situasi itu dengan baik, dengan kewibawaan kita, dengan keterampilan dan kecakapan kita dalam berbicara, sehingga mereka itu tergerak hatinya, tergerak jiwanya, tergerak sikapnya untuk melakukan seperti apa yang kita bicarakan, seperti apa yang kita inginkan. Misalnya itu kita berbicara tentang bagaimana mereka itu bisa sukses ya, dan bisa membuat keluarganya menjadi keluarga yang sejahtera misalnya ya. Nah, dengan berbagai kegiatan-kegiatan kewirausahaan, misalnya bisnis yang bisa diikuti, yang tentu saja bisa memberikan contoh-contoh orang-orang yang sukses, sehingga mereka juga tergerak untuk mengikuti langkah-langkah orang-orang yang sukses tersebut. Begitu ya. Nah, kemudian saudara, tentu saja di sini Anda perlu mengetahui bahwa menurut Goris Kerap itu ya, bahwa tujuan berbicara pada dasarnya diantaranya adalah untuk meyakinkan pendengar,
untuk menghendaki tindakan ataupun reaksi fisik pendengar, juga untuk memberitahukan dan menyenangkan para pendengar. Nah, jadi berarti tidak jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya, bahwa pendapat ini sebetulnya tidak hanya menekankan bahwa tujuan berbicara hanya untuk memberitahukan, meyakinkan, menghibur, namun juga menghendaki reaksi fisik ya. Di sini ada reaksi fisiknya ataupun tindakan yang dilakukan oleh si pendengar ataupun penyimak tersebut. Nah, saudara, saya kira itu perkuliahan kita pada hari ini, pokok bahasan yang dapat saya sampaikan. Saya yakin Anda pasti bisa melakukan ya berbicara sesuai dengan tujuan yang sudah kita bahas. Jadi saudara, saya sangat berharap Anda bisa menyampaikan informasi itu sesuai dengan tujuan berbicara Anda ya. Nah, saya yakin Anda pasti bisa. Tapi jangan lupa supaya tujuan berbicara Anda itu tercapai, maka kuasailah materi pembicaraannya ya. Dan Anda harus memang benar-benar siap untuk berbicara dan menyampaikan informasi tersebut kepada orang lain dengan baik, sehingga mereka mampu menerima pesan ataupun informasi yang Anda sampaikan tersebut. Saudara, untuk selanjutnya silakan Anda rangkum terhadap apa yang sudah kita bahas pada hari ini, yaitu tentang tujuan berbicara. Nanti hasil rangkumannya bisa Anda buat di Sepada UML ya, yang sudah ada ruangannya, silakan saja, atau bisa juga hasilnya Anda kirim ke email saya dalman.bangka@gmail.com. Saudara, saya juga ingin menyarankan kepada Anda untuk memperkaya pengetahuan pengalaman Anda tentang tujuan berbicara ini. Anda bisa juga membaca buku tentang ya yang berhubungan dengan keterampilan berbicara, khususnya yang berhubungan dengan pokok bahasan tujuan berbicara kita pada hari ini. Dan Anda bisa juga membaca ataupun mencari bahan-bahan tersebut melalui Google ya. Silakan, banyak sekali informasi berupa artikel yang ada di Google tersebut, baik itu artikel ya jurnal ilmiah maupun artikel-artikel lainnya yang ada di Google. Bisa Anda baca ya, dan bisa Anda pahami, Anda kuasai, dan bisa menjadi bahan pembicaraan Anda. Saya yakin kalau Anda sungguh-sungguh, Anda pasti bisa. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.